Saya juga di UKM Center hampir 20 tahun urusan UKM. Ya, apa yang dicurhatkan Bu Dewi tadi kita sekarang nih hari-hari. Ya, diusir, dimarahi. Ya. Kalau lateral juga sering sejak mahasiswi. Ya. Jadi biasa ya, biasa. Tapi 5 tahun terakhir saya ubah strateginya. Saya nggak mau bina UMKM, kecuali UMKM itu mau kaya. Kira-kira UMKM sini mau kaya? Ya, nggak mau aja ngapain. Kita hari ini ngobrol secara IKM. Ya. Jadi harus kita memang maunya pendapatan lebih. Apakah kaya para pelaku ini penting untuk diri sendiri? Tidak. Penting juga untuk pemerintah. Ya, kita lihat masa lalu, saudara-saudara Aceh. Karena saudara Aceh mampu membuat banyak hal, banyak peninggalan. Kampus Darussalam pun dibantu oleh saudara Aceh. Biasa. Ya, kalau kita lihat di luar negeri juga banyak peninggalan saudara Aceh. Ya, jadi kalau saudara Aceh hari ini nggak mau kaya, kita usir dari Aceh. Ya, harus kaya. Ya. Latihan hari ini sudah 5 cabang ya. Oh, masih amin ya. Ke depan harus ada 50 cabang. Ya. Nah, kita tes tuh, betul nggak mau kaya? Ini punya siapa nih? Oli kopi. Ini harganya berapa? 45, Sri Salti. Udah ada penjelasan kopi apa? 200 gram. Yang ini, yang oli kopi. Hah? Kita ada penjelasan. Nggak apa-apa, kita diskusi. Bukan salah ya, masing-masing ada segmen ya. Nah, ini Arabica Gayo. Ya. Juga pasti. Kalau ini sama juga harganya. 45.000 ya. Karena 200 gram. Ada nggak 100 gram? Yang sebelah sana 100 gram. Yang mana? Yang tinggi, yang di belakangnya. Di 100 gram ya. Di Salti ini punya siapa nih? 3 km. Saya. Ya. Ini harga berapa? Itu harganya 30.000. 30.000. Ya, jadi sebenarnya napa? Bapak ibu kamu kaya. Kamu jual produk dapat 10%. Habis nggak? Mau nggak jual produk dapat 10%? Ada nggak edaran Rama Syariah? Nggak ada. Mau nggak nambah 20%? Kapal luar dengan value itu nilai tambah. Pemerintah nggak penting ibu nambah 10%. Maunya nambah 100%. Tapi kalau dia beli ada stepnya, ya, ada stepnya. Ada langkahnya, ada cara. Secara pemerintah sudah membuka jalur, ingin Bapak Ibu ekspor. Produksi 10 bungkus, bagaimana mau ekspor? Bisa nggak ekspor? Bawa sendiri, hand carry namanya, boleh hand carry. Ya. Tapi apa itu tujuannya? Ini ketika Pak Ridwan nggak pajak, nggak usah bayar. 80% kita dong bayar pajak. Ini gambar umum ya, bukan menyalahkan, bukan. Tapi saya memang sedang gembar-gemborkan teman-teman UKM, ya, labanya di atas 100%. Ya. Nah, bagaimana langkah pertama kita lihat? Besarkan omsetnya. Ini berapa omsetnya juga per bulan? 50. Tahun berapa berdiri? Tahun 2020. 5 tahun.
omsetnya di bawah 50. Kenapa? Di Kelor tahun berapa berdiri? Ya, 23 omsetnya. Ya, sedikit. Nah, ada PT semua sedikit. Ada orang buka gerai cabang ke 100, ya, pada satunya. Yang cabang 19 mana? Next. Optimis ya, cabang ke 100. Kalau yang cabang 80, berikutnya. Jadi ada jalan kita ke cabang ke 1. Ketika kita masukkan terus di kepala kita menjadi mindset untuk kita kejar. Kalau nggak ada, masih sedikit. Gimana bisnisnya? Pelan-pelan. Orang udah jalan tol, kita pelan-pelan ditabrak kan? Nggak bisa. Harus bisa. Pertama adalah besarkan omsetmu. Kasih target. Ya, bulan ini 1 bungkus. Bulan depan 200 bungkus. Atau rezeki 150 bungkus. Pak, kan aku, nah itulah tugas kita. Bapak Ibu kan CEO. Apa CEO? Chief Everything Officer. Semua dikerjain sendiri. Ya. Begitu kepala tenan, ini lagi buka apa namanya, kupas labu. Besok sedang buat donat, CEO, tapi sekarang enggak ya, enggak banyak cabang. Karena apa? Enggak mau melepas, enggak yakin. Nanti enggak bagus, enggak enak, enggak yakin. Ya. Jadi itu harus dirubah. Besarkan omset, apapun besar omset. Pertama, kita menguatkan diri kita. Ya, artinya misalnya resources bahan baku, ya kita bisa jaga bahan baku. Ya. Sumber daya manusia, gak mudah cari sumber daya manusia. Tapi dengan pelan-pelan ini kita persiapkan dia. Jadi kita siapkan pasarnya, kita siapkan. Ini Bapak sudah ekspor, hire-lah orang banyak-banyak, stok barang banyak-banyak, akhirnya nggak dipakai. Saya ingat kemudian ribuan ada yang minta yang terasi itu gudang, mau ekspor, ada pun dampak kontainer. Bapak itu cukup, sudah manusia cukup. Sekali order itu nggak ada, habis kan? Jadi besarkan omset supaya kita punya kreativitas, apa namanya, cara kepepet ya. Stok masih banyak, buat program marketing, buat promosi penjualan. Ya, ada dia sekarang yang mana orang ngantri beli. Nah, outlet mana orang sekarang ngantri beli? Roti, ngantri orang. Yang ngantri mudah-mudahan saya nggak pernah ngantri. Ya. Kenapa? Dia pakai teknologi baru, pakai TikTok. Beli di TikTok, diskon. Jadi orang ke sana nggak bayar lagi, nggak bayar. Tinggal tunjukkan saja buktinya. Ngantri di mana-mana. Tapi dia ikut sekaligus dengan pengembangan outlet. Ini dikembangkan outlet itu ada di mana-mana. Ya, kemudian baru dia adakan promosi. Jadi kita tidak. Kalau ternyata tidak laku, ada apa? Mungkin cara kita berkomunikasi, kita tidak tahu segmennya, tidak tahu segmentasinya. Jadi
salah cara kita berkomunikasi. Kita kaji lagi apa masalah. Ya, saya nggak mau kalah juga, mau kasih contoh juga. Emang bapak ibu aja punya kopi, saya juga punya kopi. Bukan berarti punya saya hebat, tapi saya punya segmen tersendiri. Walaupun saat ini kafe saya sedang tutup, setelah recovery, sedang perbaikan, ya, tapi kopi sudah jualan. Ya. Ini standar biasa lah, ya, seperti Bu Dewi mengkampanyekan pakai kemasan, ini nggak susah pakai kemasannya, ya. Pakai label, tolong Bu Dewi tolong cetak, karena desainnya bisa gratis dari informasinya, ya. Ini simple, kemasan Anda tinggal beli, ya, tinggal terima. Jadi sekarang tugas saya sebelum itu terima kopi. Ini biasa, 100 gram 45.000. Alhamdulillah, ya. Beli saat ini. Ini baru satu jenis. Arabica ini bisa dibuat banyak jenis. Untungnya kecil lah 30%. Ya enak hidup saya jawabkan. Saya buat produk lain. Kopi juga kerjasama dengan pengrajin. Ya, ada tampilan. Saya bungkus dengan tas koin Aceh. Ya, jadi ada kemasan ini saya bungkus lagi gulung, ya, masuk ke tas koin. Kalau ini 45, itu 85. Modal tas itu 15.000, paling mahal. Nambah kos sedikit, nambah laba banyak. Ini rahasia aja mau bilang. Ini kan aku bisa ya. Dapat 200% tadi Pak ya. Ya kan? Cuma ganti kemasan, ganti, nambah kreativitas kita. Apa cukup nambah itu? Nah, kita buat tagline. Kopi untuk ayah, bungkus untuk bunda. Ya, ketika di pameran tuh saya kata dibawa dari dinas industri, saya jualan itu. Lewat aja dia. Nggak sayang sama bunda ya. Dia beli 5. Gara-gara nggak sayang sama bunda. Ya. Nah itu pertanyaan kedua, bunda yang mana? Jadi itu marketing. Jangankan produk, bapak ibu bisa sejual. Kita bersama branding kan, sama siapa? Helmi ya. Karena CEO tadi mau laku jual diri itu baru laku. Karena CEO. Orang mengenal produk kita karena branding diri kita. Pernah pergi ke yang jual martabak di mana tuh di Penayung, di penjara dulu tuh, Kedah. Simpang Kedah. Ya, tak karena manis kita lihat, tak karena martabak. Oh cantik. Deadline, yang nonton ribuan. Apa efeknya bagi bisnis? Penerima tampaknya ngantri. Iya, 100 sampai jam 6 sudah 100 orang. Ngantri. Pakai nomor biasa dokter, pakai nomor. Ini martabak. Ya, kau pikir seperti roti O tadi. Ya, orang kecil bisa buat juga. Ada lagi yang bilang bahasa yang UKM. Ada orang Malaysia datang minta produk coba cari ini, merek ini. Jadi the powerful, the resource. Jadi kita buat tagline. Ini ada tagline-nya enggak? Ada Pak. Apa ini? Bukan sekedar kopi. Tidak satu ini. Mana? IG. Ada tapi tak cakap. Ada tapi tak cakap. Ya, kalau berani.
Ini apa kok kosong nih? Ini masuk, ini ya. Roti ini saya punya. Bukan tuh panitia. Oh bukan. Karena nggak ada kata-kata ya. Nggak, ini bukan menyalahkan, bukan. Saya memotivasi saja. Harus ada perubahan. Ya. Nah, itu tahap kedua ya. Pakai tas handicraft. Bisa apa saja. Kemarin kita survei pakai Widi. Kemarin nggak cocok harganya. Nggak banyak untung saya. Jadi saya cari yang banyak untung. Ya, dari sana haji ini. Gajinya naik haji Pak. Untung banyak beli mobil. Lupa hajinya. Emang itu saja? Enggak boleh dia. Ya. Saya buat cair. Ya. Kopi wine pakai botol. Ya, harganya 75.000. Modalnya nggak sampai 100 gram, 60 gram. 3 botol jadinya. Kosnya 60 gram, beli botol 60 perak botolnya. Di Jakarta, sampai Banda Aceh. Padahal ada di perutku. Nilai tambahnya tinggi. Ya, di bawah dia bilang, pemerintah dipajak saya tinggi. Ya. Cukup, udah cukup, nggak puas saya. Yang lagi ngetren Jakarta apa? Ada nggak? Ini tas Doraemon. Nah, ini udah saya jual, saya stop. Nggak sanggup saya. Ya, espresso di mana saja. Buka. Ya, anak muda sekarang kadang-kadang dia nggak ada waktu. Ya, padahal cuma nambah 10 perak. Modalnya kalau espresso itu antara 7 sampai 10 gram. Kalau 100 gram berarti 40.000. Ya. Kali aja berapa ya ini boleh dicontoh lah, ini banyak ini. Maka sekarang dengan digitalisasi kita mudah. Cuma cari kemasan di Shopee, Tokopedia, tinggal order sih. Ya. Pakai stiker lagi. Ini Bu Dewi itu untuk mata buatnya ini. Ya kan? Jadi nggak susah, gimana boleh tak nggak susah. Tapi nilai tambahnya lebih tinggi. Memang kadang-kadang UKM ini nggak mau kaya, itu masalahnya. Dikasih uang banyak nggak mau. Sehingga kalau ada pajak nggak masalah, kenapa? Ada uangnya, karena marginnya besar. Ya. Maka kita sebenarnya ada ilmu bumi, ada ilmu langit. Kalau kita komposisi ini urusan perkayaan, level 1 itu tidak cukup. Karena dalam Quran cuma dikatakan lawan kaya itu cukup. Jadi level 1 cukup, tidak cukup. Walaupun banyak uang, tidak cukup. Ada cabang 500 cabang, nggak cukup. Nah itu level 1. Level kedua cukup. Walaupun uang pas-pasan, Allah cukupkan. Ya, level 3, sebaik-baiknya manusia adalah yang mau bagi makhluk lainnya. Artinya suka bersedekah. Ya, penghasilannya disedekahkan. Level 4, dia suka transfer ke akhirat. Kasih wakaf ini, wakaf Al-Quran, wakaf masjid. Itu level tertinggi itu. Ya, membawa kekayaan ke akhirat. Ini mungkin lihat ada, tapi saya memotivasi teman-teman UKM ini. Maka ada juga yang saya kata Pak bahwa kan udah pada tua pelaku UKM. Ya, saya tawarkan, yuk kita buat perusahaan yang bagi hasilnya sebagian adalah untuk wakaf. Bapak pergi nanti ke doa nih ya, pergi nanti ada yang mengirimkan buah surga. Ada berapa yang sudah mulai? Karena anaknya nggak mau terus. Anak-anak punya dunia sendiri.
nggak bisa diajak. Jadi janganlah berbangga hati punya produk hebat karena besok sudah digantikan. Latihanlah masuk ke donat itu di mana banyak donat yang sudah ada. Awal pertama donat harus bulat dan ada lubang tengahnya. Oke, itu dikatakan donat kan. Di Aceh muncul donat dengan bahan baku yang berbeda, donat kentang, laris manis. Udah muncul donat mini, donat tanpa lubangnya, ya, berinovasi. Nah ibu ini lain lagi, bahan bakunya diganti, ya menjadi latela. Apa itu latela? Dicerita sendirilah. Labu dan Nutella. Kalau di kopi dan enggak, namanya kopi telah, kopi latte ya. Nah kadang-kadang kita cerita. Satu lagi, saya punya teman di Myanmar jual kopi di Singapura. Dia jual kopi Singapura specialty $5, 50.000 bersama 100 gram. Kemudian ditulis ya single origin dijual $10. Isi sama. Ya, harga naik, apa naik? Ya, single origin. Kemudian ditulis lagi premium, jual $5, isi sama. Ceritanya beda. Kemudian dijual lagi. Ya. Dia cerita tentang petani kopi, ada fotonya. Dia cerita bagaimana merawat kopi, seperti merawat anaknya. Ya. Dia jual $50. Isi sama, ceritanya beda. Nah, itu marketing. Nggak jual kopi lagi. Maka kadang-kadang teman-teman UKM, IKM nggak paham produk dia apa. Ini apa produk? Tradisional. Saya jual tradisional. Ini namanya cemilan. Bukan cepulu, bukan cebelah. Nah, apa syarat cemilan? Ada syaratnya. Mudah dibuka. Ini kan kita berantem bukaannya. Udah nggak berantem? Ya. Ini klasiknya bukan tradisional. Saya penggemar Badar itu. Ya, itu tagline tuh. Ya, sama dengan warung kopi. Ya, saya dulu buat kopi espresso itu ada kuenya. Saya pakai yang pabrikan. Kemudian saya kerjasama dengan UKM. Ada kopi kecil dia, kue kacang. Jadi bermitra, ya seperti sekarang ya, cek dan Bunda Wali Kota, kota kolaborasi. Nah, di kolaborasi dengan teman-teman yang lain, maju untuk memajukan, saling membantu. Jadi marketing bisa jual apa saja. Kalau tradisional mestinya mahal, tapi segmen mana? Betul-betul itu tradisional. Jadi harus jelas. Oke, kembali ke awal tadi bahwa kita harus besarkan omset kita. Harus berani. Kalau hari ini 30, bulan depan berapa? Nah, jadi sekarang saya ketemu KM tanya omsetnya berapa? Kecil sekali. Jangan takut tidak laku. Allah suruh ikhtiar, bukan suruh laku. Ya. Kalau kata Yusuf Mansur, doain darahku. Atau caranya apa? Bisa disedekahi. Itu tahap awal. Tahap kedua, cantum sisa disedekahi. Jadi sedekahi dulu berjual. Beli
biasa, sisanya 5. Bagi aja 5. Ya. Jadi banyak metode, ada cara bumi, cara langit. Jadi ketika target kita masih ada sisa, kita bertanya, apakah segmentasi kita sudah tepat? Customer kita sudah tepat? Cara kita berkomunikasi sudah tepat? Nah, segmen kita anak muda, cara komunikasi kayak kita. Kayak Bapak, tanya saya terlalu tua. Ya, tua tidak muda lagi. Sama. Oh, sama marketing beda ya. Kita cara kita, karena UKM kebiasaan cara dia. Warna merah, apakah warna merah? Memang kan enggak warna merah. Kenapa kok? Ya. Kenapa rasa manis? Ya, karena memang enak manis. Tapi ada lupa. Wah, dia sudah manis, nggak perlu manis ini. Nah, saya kopi itu nggak pakai gula, nggak perlu manis. Kalau perlu manis, ya undang mahasiswi yang manis. Manis ya. Ya, ketika NGO datang, beberapa produk kita berubah. Bolu ada yang dulu manis, kami kurang pasar. Dia sesuai pasar. Bolu ikan besar-besar, kalau makan tidak habis simpan. Kita simpan lupa makan. Sekarang udah ada yang kecil-kecil. Donat Nutella besar dari kecil. Ya, orangnya besar. Ya, jadi kalau udah dapat satu hal, dilihat apa. Karena kalau kita nggak dapat, nah di dalam misalkan omset, kita mulai menjaga suppliers kita. Ya. Siapa misalnya labu, di mana siapa depannya? Jangan besok nggak mau tanam, nggak habis kita. Ya. Kalau saya buat tidak satu supplier, beberapa supplier, beda harga biasa, saya jaga supplier. Saya sering putus itu, yang banyak laku tadi, ya kopi dalam kemasan Radina. Radinya putus. Bisa buat berapa? Karena ada satu pasang ikannya tergantung sama Malaysia. Tergantung pada. Tapi jangan buat ada satu supplier, lebih dari satu. Gak ada dia, maka aku pikirin ambil balik, masukin apa-apa. Karena margin kita besar, nggak masalah. Ya. Waktu mau balik aja, margin kita besar. Ya, kita 5.000 sedekah. Ya, supplier harus kita jaga, penting. Malah ada kalau KM justru membiayai supplier itu. Nah, yang biasa yang buat berpikir singkong, di hire petaninya tanam, dijaga kualitasnya, dikontrol kualitasnya. Karena nggak mungkin dia buat sendiri. UKM nggak mungkin dia tanam sendiri. Kalau perusahaan besar tanam sendiri. Karena kalau dia nggak pakai dari petani nggak ada panasnya. Jadi dia baik dimodali itu dijauh berapa. Untuk apa? Menjamin supply-nya. Nah kalau nggak ada supply, bisa produksi nggak? Nggak bisa. Labu habis, udah bertukar jadi donat terigu 1%. Jadi dijaga. Ya. Kemudian SDM nggak akan dapat kita 100% skills. Bertahap. Walaupun yang cuci beri, saya pernah hire yang cuci piring, malamnya lari. Kenapa? Gelas 10 biji tinggal 1, lele pecah. Daripada suruh ganti, lari dia. Meremoh atau you rapingan. Gak siap, perlu proses. Kebanyakan anggota saya mulai dari waiters sampai jadi barista. Kita training. Kita pertahankan, kita komunikasi, ya, kata MC tadi menjaga hati, menjaga rasa.
rasa. Karena yang kita berhadapan adalah dengan manusia, bukan dengan robot. Waktu sekarang robot bisa dengan robot. Nah, ketika itu kita jaga, kita pelajari siapa pasar kita sebenarnya. Oh, ini kemana arahnya? Kebanyakan ini arahnya ke hari raya. Kalau nggak jadi hari raya nggak ada beli. Nah, maka dirubah menjadi kepada cemilan. Cemilan itu udah diambil, tidak ngotorin baju, ya tidak kremuh karena di transparan, ya, harus nampak yang bagus-bagus. Ini petak-petak, biasa segitiga. Nah, ini kubus ya, nggak kubus, persegi panjang. Kejalan genjang, ya. Karena bentuk kalau transparan ini penting. Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda, diambil nggak diambil, diambil nggak diambil. Kecuali ibu-ibu yang beli harga. Tapi kalau pandangannya sudah terpaut, harga nggak masalah. Jadi bentuknya penting. Kalau target anak-anak, gambar unik, ya kan? Gambar-gambar ikonik kartun anak-anak. Jadi segmennya ini nggak sama. Walaupun dia nggak makan, dia paksa beli karena gambar anak-anak. Jadi kemana sasarannya? Ya. Maka kemasannya sekarang macam-macam. Waktu ibu-ibu biasa kemasan toples. Toples murah-murah sekali sekarang. Yang plastik. Nambah kos 3.000, nambah lama 30.000. Ya, pas sekali nggak perlu beli toples. Dia pikir mungkin pas sekali nggak perlu beli toples. Dia pikir mungkin